Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, tepatnya kita sudah masuk di malam yang ke-12 di bulan Rajab. Tidak terasa bulan Rajab masuk, sudah hampir separuh, malam 12. Maka harapan kita, bulan yang mustajab, bulan yang mulia ini jangan kita tinggalkan dia lewat begitu saja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa memanfaatkan dan memaksimalkan dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini mudah-mudahan istighfar yang kita baca, puasa yang telah kita lakukan, insyaallah kita yakin itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam hari ini kita juga akan membaca kitab yang sebagaimana kita baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah yang masuk di dalam bab atau fadlul istighfar. Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar, itu yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga penting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui keutamaan dan fadilah daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama, bulan Rajab disebut oleh Nabi di dalam hadisnya, Rajab syahrullah, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, bulan Rajab ini bulannya Allah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga dijelaskan oleh ulama apa maksud pengertian hadis Nabi tentang Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Apa maknanya? Di antaranya kata ulama, keterangan ini saya ambil dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syautiri radhiyallahu an, Allah yarhamhu. Kata beliau, menyampaikan daripada pendapat para ulama, yang dimaksud bulan Allah, bulan Rajab ini, bahwa amal saleh, kebaikan-kebaikan kita, ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di bulan Rajab langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya bulannya Allah, bighairi wasitah, tanpa perantara. Ya, nggak pakai perantara lagi. Bukan orang jual tanah doang nggak pakai perantara, ya, dijual tanah TP tanpa perantara. Ini amalan kita tanpa perantara, tanpa disodorkan oleh malaikat setiap hari Senin, nggak pakai nungguin Senin, nggak pakai nungguin Kamis. Ya, kata Nabi dalam hadis begitu, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis, bahwa disodorkan setiap amalan yang kita kerjain seminggu itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Nah, maka bulan Rajab ini keistimewaannya kata ulama bahwa amal ibadah kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Para ulama begitu luar biasa dengan kesolehan dan kearifannya, dengan ma'rifatnya, dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyampaikan hal-hal seperti itu
karena mereka bisa dan dikatakan diberikan satu keistimewaan dengan bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat, Pak. Makanya penting kita mengambil pendapat-pendapat para ulama yang mereka qad jarrabu, mereka telah merasakan dan melihat apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ini para ulama as-salafus salih. Jadi luar biasa. Jadi arti bulan Rajab adalah bulannya Allah, bahwa langsung apa yang menjadi ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ditunda-tunda. Yang kedua, yang dimaksud bulan Rajab bulannya Allah adalah bahwa Allah berikan pada bulan Rajab ini apa yang menjadi harapan dunia akhirat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan harapan kita ketika kita meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen matinya kita dalam keadaan habis dosa-dosa kita. Karena ketika seorang muslim, orang beriman, muslim, mukmin, beriman dia, lalu ketika meninggal dunia seluruh dosa dan kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, langsung surga, nggak pakai mampir lagi ke neraka. Kenapa? Udah diampunin semua. Ini beda, Pak, ya. Pengampunan, maafnya manusia dengan sifat maafnya Allah beda. Kalau kita maafin orang kadang masih ada bekas-bekasnya, kan begitu. Ya, lu masih nggak demen sanoh, ya, masih ada sisa dah. Tapi kalau Allah sudah memaafkan, maka ada kalimat kalau kita baca itu sering di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguhnya, ya, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka, sungguhnya engkau ya Allah, afuwun, yang maha memaafkan. Afuwun artinya lebih dahsyat daripada ghafurun. Semua sifatnya Allah. Innallaha afuwun ghafur, dalam Al-Quran ada innallaha afuwun ghafur. Kalau kita lihat nggak sama artinya. Afuwun, dia kata ulama, yang pertama yamhus sayyi'at. Ini makanya dikatakan al-afu lebih luas artinya daripada ghafur, ya. Kalau afu yamhus sayyi'at, yang pertama dihapus dosa-dosa kita, bersih. Yang kedua wa yatajawaz anis sayyi'at, dimaafin. Dihapus dalam tulisan catatan-catatan, Allah maafkan. Kemudian apa? Dan Allah bersihkan sahifah ataupun lembaran-lembaran catatan kita. Itu makna al-afu. Adapun ghafur, diampuni aja. Diampuni nama Allah. Bisa jadi, kata ulama, bisa jadi masih ada catatannya. Maka jangan pakai ghafur doang, sebut nama Allah yang lain, al-afu, kan itu ya. Ada kan asmaul husna? Al-afu, nah, yang itu yang maha memaafkan. Maka disebut dalam Al-Quran innallaha afuwun ghafur. Ini semua sifat-sifatnya Allah. Kita pakai innaka afuwun, kita baca juga innaka ghafurun. Nah, semuanya harapannya supaya dosa-dosa kita habis, bersih. Maka ketika meninggal dunia dalam keadaan bersih, nggak ada sedikit pun, masuklah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat insyaallah kita bisa dikatakan juga orang-orang yang masuk surga, bisa jadi tanpa hisab. Itu. Nih. Dalam satu kitab dijelaskan, ya. Nah, sampai katanya, seandainya masih ada dosa-dosa kita masih ada, lalu mau dimatiin sama Allah, Allah habisin tuh dosanya supaya bersih. Kalau kata orang bahasa Betawi, tiris, tahu tiris, udah nggak ada dikit pun dah. Di mana dihabisinnya? Indas sakarat,
ketika sakaratul maut. Sakarat, ya, sakarat itu bahasa Arab, sakaratul maut. Jadi bahasa Indonesia sekarat, ngesano lagi sekarat. Nah, asalnya bahasa Arab itu sakarat. Kata Nabi dalam hadis, inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya dalam setiap kematian orang pasti merasakan sakarat. Apa itu sakarat? Ay mu'alajatul malaikah. Kita nyebut-nyebut aja itu biasa. Apa arti sakarat? Sakarat itu mu'alajatul malaikah, olahan para malaikat, anak buahnya malaikat Israel. Dia lagi olah gitu tuh Pak, mau dicabut nyawa kita lagi diolah, disebutnya sekarat, lagi sakarat. Maka doa kita apa dalam urusan sakarat ketika mati? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta dalam urusan sakaratul maut, karena pasti ada. Padahal Nabi udah minta itu kepada Allah, ya Allah, tumpahkan semua rasa sakit umatku dalam kematiannya, dalam kematianku ya Allah. Udah diringanin nih Pak, sakaratnya umat Nabi Muhammad itu udah diringanin, tapi tetap pasti dia merasakan sakit. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi, ya, para sahabat memberikan definisi bagaimana rasa sakaratul maut sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Itu seperti besi panas, besi habis digarang, panasin, lalu ditempelin ke kulit bulu yang basah. Apa bunyinya? Nyes. Dicabut tuh. Kira-kira ada yang nempel gak? Rasanya tuh, sakit banget. Macam-macam rasanya. Nah, tapi makanya doa kita, Allahumma hawwin, ya Allah, mudahkan, ringankan alaina, kepada kami, sakaratul maut, ketika menghadapi kematian. Nah, sampai ketika sakarat itulah dihabiskan dosa kita sebagai bagian dari pembersih. Nah, kenapa ketika orang menghadap Allah dosanya habis, maka jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Nah, inilah bulannya Allah. Allah berikan yang menjadi harapan kita, ampunan-ampunannya. Orang kafir dulu dia, dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah disebutkan, di tengah padang pasir Allah kasih hidayah. Lalu Allah kasih hidayah, dia bisa akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Padang pasir nggak ada orang, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis mengucapkan kalimat syahadah, mata, meninggal dunia. Maka kata Nabi, dakhalal jannah, orang itu dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika menghadap Allah, dosanya udah habis. Kita lihat nih dong, ini baru masuk Islam, langsung mati, habis itu kira-kira dia udah ibadah belum tuh? Sholat aja belum, puasa Ramadan belum, sedekah belum, taat belum dikerjain sedikit pun, ibadah satu pun belum dikerjain. Tapi jaminan Allah di dalam Al-Quran, ketika orang kafir Allah kasih hidayah lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, yughfar lahu ma qad salaf, iyantahu yughfar lahu ma qad salaf. Kata Allah, katakan kepada orang-orang kafir, seandainya mereka mensudahi kekufurannya, udah dah, sadar dah, taubat dah, ya, jangan kufur mulu, jangan jadi orang kafir mulu. Itu perintah Allah. Seandainya mereka sudahi kekufurannya, masuk Islam maksudnya, mengucapkan 2 kalimat syahadah, jaminannya apa? Yughfar lahu ma qad salaf, maka diampuni bagi orang itu dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa yang dulu habis, diampunin semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah juga dalam hadis qudsinya, wala ubali, aku nggak peduli dia kemarin nyembah apaan, 30 tahun, puluhan tahun dia seumur hidupnya menyembah selainku, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah apa aja. Kata Allah, kalau udah Allah menerima taubatnya seseorang, Allah sudah mengampuni seseorang, Allah nggak pakai lihat lagi, nggak peduli bahasanya. La ubali, itu dalam hadis qudsi.
Ya. Aku tidak peduli dulu dia menyembah siapa, puluhan tahun selama hidupnya. Yang penting saat ini dia telah mengakui asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang diberikan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Itu orang yang baru masuk Islam, bersih, dosanya diampunin, surga langsung. Apalagi kita, amal kita kerjain insya Allah terus sebelum sampai kita, ya, selama kita hidup, sebelum kita meninggal dunia, sebelum ajal itu datang, terus kita kerjain amal ibadah, insya Allah. Maka dari amal ibadah yang sudah kita kerjakan, jangan kita merasa aman, masih ada harapan yang sangat kita inginkan dari Allah, yaitu apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada di bulan istighfar, bulan Rajab ini disebut istighfaru Rajab. Istighfar di bulan Rajab. Masih belum separuh, masih ada kesempatan yang mau melakukan dan membacanya. Sebab kata Nabi dalam satu kitab Kanzun Najah was Surur fi Syarhil Ad'iyati allati tashrahus surur, kitab yang menjelaskan tentang zikir-zikir dalam setiap bulannya. Ya, di antaranya adalah diceritakan anna fil kitabil munazzalah, disebutkan bahwa siapa yang membaca istighfar Rajab yang berbunyi kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, lam tamassan naru lahu jildan, jaminannya maka orang itu tidak akan tersentuh api neraka. Kulitnya nggak bakal kesentuh api neraka. Kulitnya aja kagak, apalagi jasadnya semua secara utuh. Subhanallah. Apa maknanya katanya? Dosa kita banyak banget. Maka kita disuruh orang beriman itu ngakuin banyak dosa kita. Dosa kita banyak. Jangan ada yang ngaku nggak punya dosa. Apalagi dosanya cuma dikit. Gue cuma 3 dosanya. Belagu kan. Dosa banyak dosa kita. Kenapa? Ketika kita mengakui dosa-dosa kita banyak, berarti itu ada ciri orang beriman dalam hati kita. Kalau dia sudah mengakui banyak dosa, maka nanti dia akan banyak kembali kepada Allah, karena dia merasa banyak salah, banyak dosa, banyak telah bermaksiat kepada Allah. Itu yang dia takutin, sehingga dia istighfar, taubat terus. Itulah makanya memang yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis tentang cara pandang orang beriman dengan orang munafik beda dalam urusan dosanya. Orang beriman, insya Allah kita termasuk di dalamnya, dia melihat dosanya, apa kata Nabi? Orang beriman dia melihat dosanya saking banyaknya, dia seperti berada di bawah kaki gunung. Di bawah gunung, tuh gunung udah mau meletus, kita di bawahnya. Kira-kira rasanya gimana itu? Aman apa takut? Takut. Itu orang beriman melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Apa? Saking banyaknya itu, saking takutnya dosanya, seandainya belum diampuni oleh Allah udah mati. Maka segera dia. Maka dalam Al-Quran kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tuh urusan istighfar, mencari ampunan, menggapai ampunan Allah, meraih ampunan Allah, jangan tunda-tunda. Sari', kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u, segeralah kalian, cepetan, buru-buru. Ngapain? Ambil ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, dosa kita banyak. Mungkin ada dosa kita yang nggak bisa kehapus dengan puasa. Puasa Ramadan menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa kita yang nggak bisa kehapus dengan puasa Ramadan, dia bisa terhapus dengan sholat fardu. Ada juga mungkin dosa kita yang nggak bisa kehapus dengan puasa, dengan sholat,
dia bisa terhapus dengan haji atau umrahnya. Itulah maka kata Nabi, al-hajju yahdimu ma qablah. Di antaranya fadilah orang pergi haji atau umrah, al-hajj yahdimu ma qablah, bahwa orang yang telah melakukan ibadah haji maka melebur seluruh dosa-dosanya. Mungkin ada juga dosa kita yang nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan puasa, nggak bisa terhapus dengan haji ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin dia bisa terhapus hanya dengan istighfar di bulan Rajab. Itu maknanya. Maka Rajab syahrullah, disimpulkan sama ulama, Rajab syahrul istighfar. Nah, baca tadi 70 kali. Siapa yang membaca, dia lazimin setiap bulan Rajab. Bahkan ada yang pakai doa ini, keluar bulan Rajab, bulan Sya'ban masih dia baca, cakep. Ramadan terus sampai setiap hari, sampai datang bulan Rajab nih kemarin, dia masih baca terus, nyambung terus. Boleh, silahkan sebagai amalan, jadi wiridnya setiap hari. Karena nggak panjang itu kalimatnya kan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa maknanya juga dalam hadis tadi, bahwa jaminannya lam tamassan naru lahu jildan, kulitnya tidak akan tersentuh api neraka, dia amankan, diselamatkan dia dari neraka. Seandainya, nah ini dosa kita masih ada, lalu ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, kita bakal nyemplung juga karena saking banyaknya dosa. Saat itulah datang istighfarnya tadi itu, tapi dia lazimin, ya, rajin tuh setiap Rajab dia baca, bahkan jadi setiap hari boleh. Datang tuh zikirnya contohnya apa? Istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, menjadi benteng penyelamat dia. Yang tadi ini dia mau nyemplung, datang penyelamatnya itu, sehingga mengamankan kulitnya, jasadnya dari tersentuh api neraka. Langsung dia dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berbicara fadilahnya Allah. Ulama as-salafus salih kalau berbicara fadilah Allah nggak pernah membatasinya. Nah, maka silahkan bulan Rajab juga dikatakan sunnah berpuasa di dalamnya. Silahkan. Alal aqal, paling sedikit, karena puasa ada yang mampu ada yang kagak, tapi jangan ditinggal sama sekali. Minimal kata ulama, kalau nggak bisa sefull, separuh, perapat, 1 hari. Sehari jangan ditinggal. Sehari dari bulan-bulan mulia, bulan Rajab diantaranya, sehari aja dah. Sebelum lewat tuh bulan Rajab, oh masih ada besok hari terakhir, ya Allah belum puasa sama sekali. Puasa. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis, inna sawma yawman min ashhuril hurum. Hadis nih, sesungguhnya puasa 1 hari di bulan mulia, Rajab termasuk di dalamnya, 1 hari di bulan mulia, maka ya'dilu sawma 30 yawman fi ghairih, pahalanya sama dengan berpuasa 30 hari di bulan lain. 1 hari sebanding, maknanya sebanding, ya'dil apa? Sama halnya, sama dengan mendapatkan pahala puasa 30 hari di bulan lain. Subhanallah. Ya, yang udah dapat 2, 3 silahkan, yang mau nambah silahkan. Ada hadis Nabi lagi, bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan ya, bulan hurum. Siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, harinya hari apa? Khamis, Jumat, Sabtu, kan berurutan tuh. Besok nih misalnya, masih di bulan Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Maka Allah berikan bagi orang itu pahala seperti dia beribadah selama 700 tahun. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, tis'imi'ah sanah, 900 tahun puasa 3 hari di bulan Rajab contohnya, karena bulan mulia. Ada bulan Muharram juga ntar, silahkan. Tapi tadi tanggalnya berapa ini? Nah hadis nih, hari Kamis, Jumat, Sabtu.
bareng kalau nggak salah besok ini pas Ayyamul Bid, pas banget tuh, Kamis, Jumat, Sabtu besok, Kamis, Jumat, Sabtu besok bareng dengan puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan. Ayyamul Bid itu 13, 14, 15, bukan 14, 15, 16, bukan 13, 14, 15, pas besok Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa Rajab sekalian diniatin puasa Ayyamul Bid. Hari Kamisnya masukin juga niat puasa sunnah Kamis. Berapa pahala dapat tuh hari Kamis? Yang hari Kamis 3 sunnah Kamis, kemudian Ayyamul Bid tanggal 13-nya, kemudian sunnah puasa Rajab. Tuh. Ada orang mendengar hadis ini, dia nggak percaya. Mana mungkin puasa cuma 3 hari Allah kasih fadilah seperti orang yang hidup selama atau ibadah selama 900 tahun. Orang yang berkata seperti ini berarti dia telah membatasi kekuasaan Allah. Nggak boleh ngomong sembarangan. Selama itu hadis, bukan omongan orang biasa, karena ini hadis. Nah, mungkin Nabi berkata dari hawa nafsunya untuk mengangkat derajat umat, enggak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini hadisnya Rasulullah walau kana dha'ifa, meskipun lemah. Karena Imam Nawawi, para ulama, kata Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu dalam kitab Arba'in di awal disebutkan, kata beliau apa? Wattafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif. Ya. Siapa kita ada hadis dhaif, jangan itu hadis lemah, nggak mungkin. Imam Nawawi sekelas ulama luar biasa beliau mengatakan para ulama sepakat. Hadis sepakat apa? Nggak ada yang beda, sepakat kompak boleh mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Ketika dikatakan hadis dhaif, tetap itu dikatakan namanya hadis. Hadis itu apa? Ucapan dari Rasulullah SAW. Maka jangan meremehkan. Jadi orang yang mengatakan nggak mungkin, berarti dia melawan hadis, ya, mendapatkan pahala 900 tahun tadi. Yang kedua, dia membatasi kekuasaan Allah dan fadilah Allah. Ya kan, berarti dia membatasi. Nggak mungkin Allah ngasih sampai 900 gitu. Kalau udah nggak puasa, diam aja udah. Begitu. Orang sekarang kan puasa kagak, ngaji kagak, bid'ahin, lemah-lemahin. Nah, hati-hati tuh, sekuler begitu, Pak. Ya, di kalangan kita ada itu, seperti itu. Nah, kita bantah mereka, kita bilang kepada mereka bahwasanya ini merupakan anugerah dari Allah. Sampai ulama sering nyebut, ya, ulama-ulama Hadramut sering nyebut fadlullahil wasi'. Ini kalau urusan begini kita serahin sama fadilahnya Allah, anugerah Allah. Kenapa? Anugerah Allah itu sangat luas, nggak bisa dibatasin. Ya, jadi kalau Nabi udah bilang begitu, nah insya Allah silahkan yang mau ambil. Ya, tadi udah jelasin Kamis, Jumat, Sabtu besok bertepatan dengan hari Ayyamul Bid, juga hadis yang bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maka disebut ya amalan lain di bulan Rajab selain puasa, yaitu beristighfar. Istighfar Rabbighfirli. Kita artiin Rabbighfirli apa maknanya? Ya Allah, ampunilah aku. Boleh kalimatnya Rabbighfirli, boleh kalimatnya Allahumma ghfirli, atau astaghfirullahaladzim. Itu dalam istighfar. Ya, istighfar Rabbighfirli itu istighfar. Allahumma ghfirli namanya istighfar. Itu astaghfirullahaladzim istighfar juga. Nah, dalam istighfar Rajab ini kalimatnya Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli. Rabbighfirli apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Istighfar. Nah, sampaikan Nabi tentang fadilah istighfar apa? Nah, di sini dikatakan dalam kitab, ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Fadilah istighfar bukan bulan Rajab aja, setiap hari kita beristighfar disuruh, sebab dahsyatnya istighfar. Kata Nabi apa? Siapa yang melazimkan, nah, kuncinya melazimkan, bukan jarang-jarang.
melazimkan. Apa lazim tuh? Membiasa tiap hari. Dia baca istighfar berapa? Terserah. Paling minimalnya 100 dah. Lama gak baca istighfar 100? Cepet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lamaan baca apaan? Baca lihat Facebook. Wah. Lagi yang gambarnya setengah ngablak. Wah. WhatsApp grup hampir 1000 nggak kebuka tuh. Saking kakak pernah megangnya handphone, begitu dibuka, klik. 5 menit, 10 menit, 15 menit nggak terasa, setengah jam ngeliatin tuan doang. Coba baca istighfar 100, nggak lama, 5 menit dah. Ya Allah, nih Pak, kadang kita nggak manfaatin waktu kita, umur kita, kesempatan kita. Ya, jadi nggak banyak dia, nggak lama maksudnya. Melazimkan istighfar, maka Allah berikan, kata Nabi dalam hadis, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah berikan dari setiap kesusahannya apa itu? Kemudahan. Istighfar. Dari mana Nabi mengatakan seperti ini? Karena jaminannya langsung dari Al-Quran. Hadis ini mentafsirkan ayat, maka disebutnya tafsirul ayat bil hadis, mentafsirkan ayat dengan hadis. Ayatnya mana? Dalam surah Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara ila akhir ayat. Kata Allah, beristighfar kalian. Kenapa? Pasti kalau kalian dalam kesusahan, contohnya musim panas, kemarau, bertahun-tahun, istighfar banyakin. Maka sampai sholat istisqa. Apa itu sholat? Sholat istisqa, sholat apa? Sholat minta turun hujan. Yang dibacanya itu ketika khotib, ada khotibnya, ada khutbahnya, istighfar. Kalau Idul Fitri dibuka sama khotib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Tapi kalau sholat istisqa, khotib mulai dengan pembukaan di awalnya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Tujuannya untuk supaya Allah turunkan hujan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Ini Al-Quran langsung Pak. Kalau kita belajar, kita yakin Allah akan panjangkan hidup kalian. Itu maknanya imdad, panjangin maknanya, akan dikasih gitu. Dengan apa? Bi amwal, dengan harta. Tuh, ya, yang susah diberikan kemudahan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Fadilah istighfar apa lagi? Siapa yang tadi melazimkan istighfar, maka Allah berikan bagi dia dalam setiap kesusahannya, kesempitannya, jalan keluar. Ada aja itu. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah berikan bagi dia rizki. Razaqahu, Allah kasih rizki dia dari tempat yang nggak pernah disangka. Apa nih tempatnya nggak pernah disangka? Nggak bisa pakai akal kita Pak. Kita lagi usaha bisnis apa aja udah, kerja karyawan apa aja udah, kerjain aja dah, baca, tambahin sama istighfar bacaan kita. Ntar ada sesuatu yang nggak pernah kita sangka. Nah ini kalau kita nggak nyangka, nggak tahu dari sekarang apa aja. Nih, ini diantara fadilah istighfar. Jadi istighfar itu bukan cuma penghapus dosa, bukan cuma ngobatin dosa. Sebab kata Nabi dalam hadis, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Nah, cakep banget Nabi bahasanya. Kalian mau tahu gak katanya? Aku kasih tahu kalian penyakit kalian sama obatnya. Oh, penyakit. Da'ukum az-dzunub. Nabi sebut dosa kita itu penyakit. Da'ukum az-dzunub, dosa, penyakit kalian itu dosa. Tapi Nabi bukan kasih statement doang, kagak dikasih jalan keluar. Wadawa'uhu al-istighfar. Tapi jangan berkecil hati kalian yang banyak dosa, kita yang ngerjain dosa mulu.
ada obatnya penyakit kalian dosa, obatnya adalah istighfar. Tuh kata Nabi, penyakit kalian dosa, penyakit kita semua dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, mata kita, tangan kita, hati kita, akal kita, semua. Tapi kata Nabi, wadawaukum al-istighfar, dan obat untuk penyakit kalian adalah beristighfar. Ini bulan istighfar, bulan Rajab, banyakin istighfar. Warhamni, nah warhamni, sebenarnya Allah maghfirli doang cukup itu, tapi Allah tambahin, Nabi tambahin, warhamni, sayangilah aku ya Allah. Kalau dibilang sayang, maknanya di sini dunia, hajat kita. Ya, yang lagi sakit minta warhamni, sayangilah aku ya Allah, minta apa berarti dia? Minta sembuh. Yang lagi ngobyek, warhamni ya Allah, 7 tahun masarin tanah orang, orang kagak izin masarin aja, dikutu-kutu doang, ya. Warhamni ya Allah, alhamdulillah, insya Allah banyakin istighfar. Dengan istighfar Rajab disayang sama Allah. Gol tuh. Yang belum ngopi dibaca warhamni, bininya datang, nih bang kopi, tenang aja tuh, ya, dia punya hajat apa aja, pokoknya urusan dunia. Maka disebut sama ulama, warhamni, permintaan dunia kita. Wa tuba alayya, nah terakhir ditutup dengan kalimat, dan terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Taubat itu maknanya apa? Nyesel. Dia belum nyiapin istighfar, udah nyesel aja kesalahannya, diinget dia dosa-dosanya, itu udah taubat namanya. An-nadamu taubah, kata Nabi. Menyesal itu taubat udah. Tapi kadang diwujudkan dengan istighfar, tambahin istighfar. Ada yang nambahin lagi dengan sholat sunnah taubah. Ada kata Nabi, ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yaqumu wa yatawadda'u wa yusalli rak'atain thumma yastaghfirillah ghafarallahu lahu. Kata Nabi nih, tidaklah seorang yang berbuat dosa lalu dia ambil wudu, dia sholat 2 rakaat. Mana kata ulama hadis apa? Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubah. Kemudian habis itu dia istighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa dia, Allah terima taubatnya. Itu sholat sunnah taubah. Maknanya sholat sunnah taubah, sholat sunnah aili husulit taubah, supaya taubat kita diterima sama Allah. Tambahin dengan sholat sunnah taubah. Jadi itu istighfar, sholat sunnah taubah, penambah, penguat supaya taubat kita diterima sama Allah. Nah itu. Diisi belum? Dah. Cukup ya, ya insya Allah. Mudah-mudahan ini bekal buat kita seterusnya, bukan bulan Rajab doang. Rajab masih panjang, setelahnya ada bulan Sya'ban. Kemudian intinya sesuai dengan doa kita, Allah sampaikan umur kita, ya Allah panjangin umur kita. Ya, tadi pagi meninggal dari salah satu sesepuh yang saya mengajar di Kuningan, belakang ambasador. Dari semua taklim yang paling tua, pemimpinnya beliau doang. Habis sudah, sekarang anak muda semua yang punya masjid, ya. Umurnya 78, ya. Ini maknanya kita minta panjang umur, ya, manfaatin waktu yang masih ada, kesempatan, mulut Allah kasih, lisan Allah kasih, manfaatin untuk banyak berzikir, membasahi lisan kita dengan senantiasa beristighfar. Ya, mudah-mudahan istighfar kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat-taubat kita terus akan kita baca dan kita panjatkan ke hadapan Allah, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah mengampuni dosa kita. Insyaallah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.